Halo, selamat pagi. Bertemu kembali dengan Bu Bekti di hari Kamis ini. Kamis manis. Kenapa manis? Manis karena kalian biasanya memakai baju batik ya di hari Kamis kalau ke sekolah ya. Ya, hari Kamis itu adalah hari yang baik, hari Kamis manis karena kalian akan terlihat cantik-cantik dan cakep karena memakai baju batik. Kita lanjut untuk belajar hari ini pada hari ini hari Kamis tanggal 29 Juli 2020. Kali ini kalau sebelumnya kita sudah belajar tentang indahnya keberagaman budaya Indonesia, di hari Kamis ini kita masih di tema 1, subtema 2, yaitu menjalin kebersamaan dalam keberagaman. Bagaimana caranya menjalin kebersamaan dalam keragaman? Ya, kita harus saling bekerja sama. Kalau di kelas kita bekerja sama dengan teman-teman kita menjaga kebersihan dan kerapian kelas. Kalau di lingkungan rumah, di lingkungan keluarga, kita bekerja sama dengan ayah bunda, dengan kakak adik untuk merapikan rumah, mengerjakan PR bersama. Itu adalah salah satu bentuk kerjasama yang bisa kita lakukan di rumah bersama ayah bunda dan saudara kita. Dalam pertemuan kali ini, seperti biasa, kita akan membaca teks bacaan tentang perbedaan. Perbedaan bukanlah sebagai penghalang. Itu kalian buka buku kalian di halaman 110 dan 111. Di situ ada menceritakan tentang perbedaan bukanlah sebuah halangan bagi kita untuk bisa menjalin kebersamaan itu. Kalian harus tetap membaca, sekali lagi membaca dan membaca. Mohon bantuan Bunda. Dengan membaca akan kita menemukan gagasan pokok dan gagasan pendukung. Untuk tugas bahasa Indonesianya masih seperti itu, dikerjakan. Kemudian kita lihat di halaman 112. Di halaman 112 di situ adalah akan kelihatan bentuk-bentuk kerjasama yang bisa dilakukan di lingkungan kita. Ya, pada halaman 112, coba Bu Bekti cari dulu, dilihat dulu. Nah, bentuk-bentuk kerjasama yang bisa dilakukan di lingkungan masyarakat sekitar kita di halaman 112 itu. Kalau malam hari itu akan diadakan ronda malam supaya tidak ada pencurian. Terus di hari Minggu itu diadakan kerja bakti. Kerja bakti itu bisa kerja bakti membersihkan lingkungan rumah. Ketika ada saudara kita yang tertimpa musibah, misalnya rumahnya kena angin ribut atau rumahnya kena banjir, kita bisa bergotong royong dengan sesama warga untuk membetulkan rumah yang terkena banjir ataupun terkena angin tadi. Ya, itu bentuk kerjasama yang bisa kita lakukan di lingkungan masyarakat. Tuh. Senang ya kalau kita bisa membantu tetangga kita ya yang mengalami musibah. Bisa kalian tuliskan dan carilah informasi, kemudian kalian tulis pada halaman 113. Adalah salah satu kerjasama di lingkunganmu. Nah, kalau kalian sudah menuliskan di halaman 113, minta bantuan Bunda ya atau Ayah untuk merekam. Kalian sampaikan
Seperti Bu Bekti seperti sekarang ini, kalian rekaman dari hasil pengamatanmu di lingkungan rumah, kemudian kamu ceritakan seperti Bu Bekti cerita sekarang ini. Ya, kalian tulis dulu di halaman 113. Setelah ditulis, kalian coba menceritakan apa yang kalian tulis itu disampaikan kepada teman-teman kalian. Minta bantuan ayah dan bunda. Itu tadi tugas bahasa Indonesia. Itu ya, tugas bahasa Indonesia. Selanjutnya kita belajar pada PKN untuk hari ini. PKN masih belajar tentang perbedaan. Perbedaan itu adalah indah. Perbedaan itu adalah anugerah. Kita sebagai manusia wajib untuk mensyukuri dan menunjukkan sikap saling menghargai satu sama lain. Karena perbedaan itu indah, perbedaan itu anugerah, pemberian Tuhan Yang Maha Esa. Kita harus mensyukuri, kita harus menunjukkan sikap saling menghargai. Seperti yang diceritakan di halaman, Bu Bekti cari dulu. Seperti yang diceritakan di halaman 110-111 tadi. Kemudian karena perbedaan itu indah, perbedaan itu anugerah, sehingga agama yang ada di Indonesia pun juga berbeda-beda. Sudah hafal ya agama apa saja yang berbeda-beda ya? Nah, satu sama lain memperingati hari besarnya sendiri-sendiri dengan cara yang berbeda pula. Apakah kalian juga pernah mengikuti peringatan hari besar agama yang dilakukan di lingkungan rumahmu? Pernah. Contohnya apa? Peringatan Nuzulul Quran, peringatan Satu Syura, peringatan Hari Raya Idul Fitri dengan apa? Sawalan itu salah satu contoh perayaan hari besar agama yang ada di sekitar rumah kita, yang ada di tempat kita tinggal. Ya, di tempat kita tinggal. Dari perayaan itu, kamu buatlah gambar perayaan peringatan hari besar itu, kamu buatlah gambar di halaman 119 pada buku paket. Di halaman 119 di buku paket, di situ sudah disediakan kotaknya. Kalian buatlah gambar kemudian diwarnai. Setelah membuat gambar selesai, kemudian bercerita ditulis di halaman 120. Tidak usah banyak-banyak, 10 kalimat, 5 sampai 10 kalimat cerita tentang apa yang kamu gambar itu. Paham ya? Buatlah gambar dulu tentang perayaan hari besar agama. Setelah dibuat gambar diwarnai, tugas yang kedua adalah coba ceritakan dengan kalimat kamu sendiri di halaman 120. Ditulis di situ. Dari gambar yang kamu buat, coba buatlah kalimat atau cerita pendek di halaman 120. Tidak usah banyak-banyak, 5 sampai 10 kalimat. Tuh ya. Dari hasil cerita tadi, akan Bu Bekti ambil sebuah kesimpulan. Kesimpulannya adalah dicari dulu. Kesimpulannya adalah bahwa keberagaman suku bangsa dan agama di Indonesia adalah sumber kekayaan yang tidak ternilai harganya. Bu Bekti ulangi ya. Dari kesimpulan belajar kita hari ini tentang
menjalin kebersamaan dalam keberagaman, bahwa keberagaman suku, bangsa, dan agama yang ada di Indonesia adalah sebagai sumber kekayaan yang tidak ternilai harganya. Sumber kekayaan yang tidak ternilai harganya itu adalah merupakan ciptaan pemberian dari Tuhan yang Maha Esa. Keberagaman itu menyebar di Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Sehingga kita harus tetap saling bekerja sama untuk menjalin persatuan dan kesatuan negara Indonesia. Demikian anak-anak, belajar kita di hari Kamis ini. Gampang ya, mudah, hanya menggambar kemudian membuat kalimat pendek. Bu Bekti sudah tidak memberi soal lagi. Demikian. Selamat mengerjakan. Salam sehat.